Iya, selamat pagi Mbak Ewin. Selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi juga Mak Netizen. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu rekruter dari penyedia jasa outsourcing atau ahli daya. Di sini kita punya Mbak Erwin Dewi Nur Haziza sebagai Recruitment Officer PT Haswara Anjaya Akeh gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengoptimalkan tenaga outsourcing dalam dunia kerja seperti itu. Di zaman sekarang kita itu udah tidak asing lagi dengan yang namanya outsourcing gitu. Apalagi zaman sekarang juga udah makin menjamur ya penyedia jasa outsourcing dan lain-lain sebagainya. Namun kerap sekali sekarang itu ada banyak stigma ya Mbak ya, stigma tentang hal-hal yang negatif terkait dengan outsourcing. Tapi benar nggak seperti itu? Kita akan bahas lebih lanjut dengan Mbak Erwin terkait gimana sih mengoptimalkan tenaga outsourcing supaya nanti pun outsourcing itu tidak dipandang negatif gitu. Ya Mbak Erwin, gimana kabarnya hari ini Mbak Erwin? Baik banget Mbak. Alhamdulillah ya. Ya Mbak, mungkin bisa diceritakan Mbak sebenarnya apa sih pengertian outsourcing itu? Terus gimana bedanya dengan karyawan pada umumnya Mbak? Oke, kalau misalnya definisi dari outsourcing itu pasti orang itu udah tahu ya, kalau misalnya outsourcing itu perusahaan alih daya lah. Lebih gampangnya itu seperti itu, atau pihak ketiga gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya memang orang tahunya kan perusahaan alih daya, di mana kayak perusahaan alih daya itu lebih kayak kami yang jadi penyalur tenaga kerja di perusahaan mereka seperti itu. Mungkin bedanya dengan karyawan pada umumnya itu seperti apa Mbak? Kalau ditanya untuk perbedaannya, mereka tuh perbedaannya di kontraknya mereka ya Mbak ya, dan juga posisinya mereka di perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya untuk posisinya mereka di perusahaan tersebut kan posisi mereka under kontraknya outsourcing, bukan statusnya ya. Statusnya. Juga untuk kontrak kerjanya mereka itu biasanya itu tergantung dari berapa lamanya kontrak outsourcing dengan perusahaan klien seperti itu. Jika perusahaan klien memang memperpanjang kontrak, otomatis karyawan tersebut kontraknya juga akan lanjut ya. Seperti itu. Kira-kira kenapa sih Mbak suatu perusahaan itu butuh tenaga outsourcing? Kalau misalnya ditanya kenapa sih perusahaan itu butuh tenaga outsourcing, kita bicara mungkin kelebihannya ya. Karena kalau misalnya untuk kelebihan, kalau misalnya untuk outsourcing itu kan memang sourcing channelnya kan lebih banyak ya. Terus itu untuk nge-fulfill suatu jabatan gitu akan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan rekrut sendiri gitu ya. Juga untuk masalah biaya juga kan lebih rendah dibandingkan kalau misalnya menggunakan rekrutmen sendiri gitu. Kalau tadi kita bicara beda nih status antara tenaga outsourcing dengan karyawan biasa, itu mengukur performa dari si karyawan outsourcing ini sendiri itu seperti apa Mbak? Kalau dia suara sendiri seperti apa, ataupun secara umumnya seperti apa? Kalau misalnya untuk di Haswara ya, saya mulainya dari Haswara. Kalau misalnya untuk di Haswara biasanya itu akan dikembalikan ke perusahaan klien gitu. Karena kalau misalnya kebanyakan kliennya kami kan memang memiliki HRD-nya sendiri gitu ya. Jadi mereka udah memiliki sistem KPI-nya sendiri, terus standar untuk melihat performanya mereka sendiri itu seperti apa. Nah, peran kami di sana itu lebih untuk membantu secara coaching, kayak coaching, terus itu kayak mendengarkan coaching konseling gitu ya? Iya, coaching konseling ya seperti itu di sana. Tapi kalau kita secara umum untuk outsourcing itu sendiri ada memang mereka yang membentuk suatu sistem kayak KPI atau enggak PA itu sendiri gitu. Tapi beda-beda sih Mbak setiap outsourcing gitu. Beda-beda ya. Tapi berarti diukur langsung oleh si perusahaan klien ini apakah mereka perform atau tidak, seperti itu ya. Seperti itu. Tapi dari penyedia jasa sendiri itu maintain follow up mereka seperti apa, di sana ada kendala atau apa, seperti itu ya Mbak ya. Gimana sih cara kita mengoptimalkan kalau misalnya ada tenaga outsourcing di perusahaan, itu cara mengoptimalkannya gimana nih Mbak? Cara mengoptimalkannya ya. Nah, kalau cara mengoptimalkannya kembali lagi seperti yang saya paparkan kan, perannya kami itu sebagai coaching counseling kayak gitu ya Mbak ya. Jadi cara kami untuk mengoptimalkan, pasti kami meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan yang mereka alami ya di perusahaan gitu.
Karena biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasanya outsourcing itu mereka turnovernya tinggi. Gitu. Tapi ada juga perusahaan yang nggak turnovernya tinggi tapi menggunakan outsourcingnya kayak. Jadi peran kami untuk mendengarkan kalau kesahnya dari karyawan kami ketika bekerja di sana itu sangat penting untuk mengoptimalkan tenaga kerja outsourcingnya. Gitu. Tapi nggak cuma ke karyawannya sih, jadi user juga. Jadi kami ini sebagai jembatan. Paham. Oke. Terus gini Mbak, kan ketika kita ngomong soal stigma negatif itu tadi ya, emang sebenarnya selama ini tuh stigmanya seperti apa sih yang dipandang oleh orang-orang, dan dari Aswara sendiri gimana sih cara meminimalisir stigma negatif itu sendiri? Oke, kalau misalnya ditanya mengenai stigma negatif ya, orang itu baik orang awam ya, ataupun orang yang udah tahu stigmanya mereka tentang outsourcing itu pasti akan ada penalti. Terus itu pasti penahanan ijazah. Terus itu ya lebih ke arah itu sih Mbak, penalti dan itu sih. Tapi kalau misalnya caranya kami untuk meminimalisir, karena memang saya sebagai rekrutmen ya, gitu. Saya meminimalisirnya dengan ketika saya interview, saya selalu menyampaikan bahwa di Haswara itu memang akan ada penahanan ijazah, tapi untuk posisi-posisi tertentu saja, seperti itu. Dan juga kalau misalnya dari kami, ketika memang mbaknya resign atau nggak sesuai nih dengan cara kerja atau iklim organisasi, iklim perusahaan, mbaknya boleh resign, tapi kan one more notice seperti itu. Dan nggak ada penalti sedikit pun dari kami. Jadi gitu ya, netizen, kalau misalnya ada stigma negatif tentang tenaga outsourcing itu bisa dilihat nih, nggak semua tenaga outsourcing itu akan memberikan penalti atau menahan ijazah. Pun ketika ada keinginan resign dari perusahaan dan ketika prosesnya memang sesuai prosedur gitu ya Mbak ya, ada one more notice dan lain sebagainya, itu tidak akan memberatkan teman-teman yang mau bekerja sebagai tenaga outsourcing. Gitu ya Mbak ya? Ya benar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk kali ini sesi untuk membahas tentang outsourcing. Semoga nanti stigma negatifnya boleh diluruskan ya teman-teman, dan juga bisa lebih eksplor banyak tentang outsourcing. Terima kasih banyak Mbak Erwin untuk waktunya. Semoga nanti di Aswara juga semakin jaya ya Mbak. Amin. Iya, terima kasih.